Sebelum videonya mulai, pastikan kamu sudah subscribe, like, turn on notification, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tentunya semangat belajar ya. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ibu Hoirul Nikmah. Di sini, Ibu sebagai guru praktikan dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Baiklah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link Google Form yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya anak-anak. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai tematik kelas 4, tema 6, cita-citamu, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dan siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kita dengan baik. Apakah anak-anak pernah membayangkan kelak akan menjadi apa di kemudian hari? Apakah yang anak-anak bayangkan tersebut adalah sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah anak-anak pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang guru, seorang arsitek, seorang penyanyi, seorang dokter hewan, seorang pilot? Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan dan pekerjaanmu kelak. Itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Udin dan Beni mempunyai cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, dia ingin menjadi seorang guru karena gurulah yang membuatnya ingin tahu tentang banyak hal. Udin menemukan sebuah tulisan dari sebuah majalah yang menjelaskan pendapatnya tentang guru. Tulisan tersebut berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku tersebut merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi.
puisi tersebut disusun dengan runtut menjadi satu, maka akan menjadi sebuah bait puisi. Setelah Udin membacakan puisi yang ditemukannya, Lani dan Udin berdiskusi mengenai bait puisi yang ada di dalamnya. Lalu Lani bertanya kepada Udin, "Apakah aku bisa mengganti bait puisi tersebut, Udin?" Udin pun menjawab, "Menurutku seharusnya bisa, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani?" Kemudian Lani menjawab, "Betul juga, aku ingin membuat puisi tentang cita-citaku." Kemudian Udin menjawab, "Benarkah? Apa cita-citamu, Lani?" "Aku suka dengan hewan. Aku ingin suatu saat nanti aku ingin menjadi dokter hewan. Karena aku ingin menolong hewan-hewan yang sakit dan membutuhkan pertolongan." "Hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku mempunyai beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa." "Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak hal tentang hewan." "Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan seperti Udin? Bagaimana kamu memeliharanya?" "Amatilah hewan-hewan peliharaan yang ada di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan tersebut mempunyai anak? Perhatikan gambar-gambar hewan peliharaan berikut ini. Gambar hewan-hewan tersebut menunjukkan anak-anak hewan dan hewan dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui hewan ini, dari anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahap hidupnya, namun ada pula yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertumbuh besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan tersebut mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami siklus hidup pada setiap tahap hidupnya berarti hewan tersebut tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada juga hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.